Kalau untuk hasilnya sekali masa panen bisa berapa? Per 1000-nya itu sampai 4 sampai 5 ton. Itu minimal 3 ton. Minimal 3 ton. Kalau ecer 10.000, kalau skala besar 8.000 per kilo. Untuk pasarnya sendiri gimana sekarang? Kalau pasarnya nggak bisa diomong. Halo warga Taniling, kembali lagi bersama saya Rizky Pratama di channel Taniling TV. Saat ini kita berada di Yogyakarta, tepatnya di Sleman ya. Dan kita saat ini berada di kebun atau sawah tanaman talas. Kita nanti akan belajar gimana cara budidaya talas dan juga potensinya seperti apa. Karena talas ini jarang juga ya kita temui pertanian talas itu. Oke, kita langsung cari bapak petaninya. Kita masuk ke dalam, kita ajak ngobrol, ayo. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Biasa. Baru ngapain ini Pak? Biasa bersih-bersih. Halo Pak. Kebun. Pak boleh kesini kita ngobrol di boleh, sini boleh, ya? Boleh. Maaf nih kita gangguin lagi aktivitasnya. Nanti kalau bisa kita bantuin ya. Siap. Oke, perkenalkan ini Bapak siapa? Boleh kenal dulu Pak? Tri Herianto. Nah ini Ya. Bapak Tri, petani talas. Yang katanya ini yang pertama kali di Jogja yang nanam Bapak nih. Awal mulanya. Awal mulanya Bapak? Betul. Dan kalau ada yang lain itu pasti bibitnya dari sini ya? Kebanyakan dari sini. Oke Bapak, nanti kita akan izin belajar Siap. gimana cara budidaya talas. Oke, Dan siap. ini Pak, saya penasaran, ini talas ini kan tanamannya biasanya ada di pinggir-pinggir sawah gitu. Betul. Cuman paling kalau kita lihat, oh talas gitu kan. Cuman ini kenapa Bapak tanam nih? Ya, Dulunya gimana nih? waktu dulu sehabis Covid, Hmm. saya sengaja makan talas. Nah, talas itu jenis talas apa saya nggak tahu. Nah, waktu pagi saya makan, sampai sore itu kok rasanya enak di perut. Nggak makan nasi nggak ada masalah. Nah, di situ saya timbul penasaran. Wah, cocok berarti kalau saya budidaya talas seperti itu. Makanya saya coba, saya cari bibit yang jenis talas pertama. Awal muasalnya saya beli di daerah Bandung. Itu 3.500 bibit saya tanam di lokasi 2.500 meter situ. Nah, saya tanam sampai panen, saya nggak mikir pasaran. Mau di pasar kemana, marketnya nggak tahu. Artinya belum memikirkan itu. Yang penting saya tanam dulu, ada barangnya. Nah, urusan market bisa terbentuk untuk saya nanti, saya bilang gitu kan. Nah, kemudian saya panen, nggak sampai 1 minggu, habis. Loh, berarti ini peluang, ya, gitu kan. Banyak peminatnya, itu baru sekitaran Sleman, belum sampai ke Jogja. Nah, akhirnya saya kembangkan kembali, saya sewa lahan di sini, kemudian saya nambah di sana 1 hektar 2.000 saya sewa juga, saya tanam. Hampir semua saya tanam sekitar 2 hektar. Untuk talas jenis talas pertama 1, pertama 2, dan pertama 3. Gitu. Tapi saya belum memikirkan masalah untuk pemasarannya seperti itu. Waktu itu Bapak apa itu? Kerjanya apa tuh sebelum jadi petani? Waktu dulu asal-muasalnya kan di Jakarta. Dari tahun 93 sampai tahun 2012 saya bekerja di kontraktor. Kemudian tahun 2012 saya resign, kemudian saya pulang ke Jogja. Selama di Jogja saya belum budidaya ini, talas. Saya bergerak di bidang tanaman hias awal mulanya, sama pembibitan salak. Nah, setelah Covid, nah baru saya kembangkan talas pertama. Yang ini yang hijau, ini pertama 2. Kemudian yang batangnya agak kuning yang ini jenis pertama 1. Kemudian yang batangnya ungu ini jenis pertama 2. Pertama 3. Ya, talas pertama ini kan hasil apa namanya itu silangan dari apa yang penemunya dari ilmuwan Bogor, IPB Bogor. Hasil kawin silang antara talas Semir dengan talas Sutra Thailand. Itu hanya pertama 1 dan pertama 2. Nah, kalau untuk pertama 3 ya sebenarnya tidak ada, hanya sebutan para petani aja nih. Kalau keunggulannya sendiri Pak? Kalau umbinya, ini kalau pertama 1 lebih besar umbinya dan rasa umbinya lebih pulen. Kalau ini pertama 2, ini umbinya teksturnya agak lembut dan paling maksimal bisa 6 kilo 7 kilo. Nah, kalau pertama 1 ini maksimal bisa sampai 10 kilo. Kemudian ini yang pertama 3 teksturnya agak pulen juga sama. Oh, jadi punya karakter masing-masing Ya, betul kan. Berat umbinya kalau sampai panen maksimal sampai 6 sampai 7 kilo. Wah, ini saya belum pernah nih panen talas nih. Nah, ini kebetulan ada yang mau panen nggak Pak? Ada nanti. Boleh nggak kita panen? Boleh silakan. Yuk kita lihat ke sana yuk. Nah, boleh. Oke, monggo Pak.
Tadi kita muter-muter sambil cari ubi yang siap panen ya, tapi kita mampir di sini. Siap, di sini siap. ini di talas yang jenis Pratama berapa tadi? Pertama 3 nih. Pratama 3 yang warnanya ungu. Kita masuk ke budidaya. Nah, itu gimana tuh caranya budidaya mulai dari olah lahan sampai perawatannya gitu, Pak? Kalau pas awal mulai tanam saya olah dulu tanah ini, saya gemburkan. Nah, setelah digembur, saya gali kan, saya cangkul paling-paling ya agak dalam lah, paling sekitar 10 cm lah, lebar ya 20 cm, dalamnya 10 cm. Kemudian saya tanam dengan jarak 80 cm kali 1,10 meter. 80 kali 1 meter Ya. 10? Ini 80 cm, Uh-huh. kemudian yang ini 1 meter 10 cm. Oke. Nah, usia tanam 7 sampai 8 bulan. Nah, yang ini jenis pertama 3. Usia tanam 7 sampai 8 bulan? Betul. Wah, lama juga ya? Ya kalau kita bisa antisipasi, misalkan gini, usia tanam yang ini sudah, yang pertama ini sudah usia 5 bulan, saya tanam di sini, gitu. Di saat ini usia 5 bulan, saya susuli tanaman baru yang di sini. Pupuknya pakai apa, Pak, tadi? Saya pakai organik kohe kambing yang fermentasi, kemudian untuk penangkal hamanya sebagai serbuk tembakau, kemudian apa namanya itu gamping, kapur gamping, nah itu pupuk dasar. Untuk pupuk dasar itu 3 itu saya pakai. Fungsinya dari tembakau itu apa tuh? Untuk menangkal hama pemakan umbi. Kalau bahasa kita tuh uret. Setelah itu nggak ada hamanya. Kecuali kalau musim kemarau, paling-paling belalang. Nah, ini suka makan daun seperti ini. Nah, ini belalang ini. Oh, ya. Gitu. Terus diapain tuh? Paling kita semprot. Semprot pakai tembakau nggak bisa. Terus kemudian untuk perawatan yang rutin itu apa, Pak? Untuk perawatan paling kita per usia tanam misalkan sudah 1 bulan kita pupuk, kita dangir. Untuk timbun lah ya. Pupuk, timbun. Kemudian 1 bulan lagi untuk usia 3 bulan pupuk, timbun per setiap bulan sampai usia tanam 5 bulan terakhir kita timbun seperti ini. Oh, gitu. Betul. Sudah terakhir sudah. Kalau pruning ada? Untuk pruning misalkan daun sudah menguning. Nah, Oh iya, yang udah kuning-kuning itu ya? ada kuning, nah kita bisa kita pruning. Pruning jangan terlalu mepet, paling sekitar 30 cm lah harusnya. Oh, agak ke atas berarti? Ya betul, agak ke atas. Seperti itu. Pruning hanya untuk yang daun kuning. Daun kuning. Kalau talas suka air nggak? Sangat air suka. yang banyak. Ketika usia tanam masih 1 bulan, masih tahap penanaman, itu sangat butuh air. Nanti ketika usia tanaman sudah menginjak 3 bulan ke atas, itu kondisi tanah harus lembab seperti ini. Jangan terlalu banyak air. Karena kalau terlalu banyak air akan mempengaruhi perkembangan talas sama umbinya ini. Paling kalau misalkan kondisi kering, ya, nah kita bisa airin air. Paling ya genang seperti ini, paling nggak sampai 1 minggu harus habis. Gampang nih, tapi nggak tahu ya kenapa orang-orang nggak mau nanam kayak gini nih. Belum. Mungkin ini, Pak, belum melihat potensinya paling ya. Wah, kalau pola potensi. Nah, itu nanti kita bahas. Sekaligus nanti kita bahas hasil panennya sampai berapa. Siap. Sekaligus kita bahas potensinya. Siap. Nah, sekarang kita jalan-jalan lagi, kita cari yang udah siap dipanen. Oke, siap. Kita harus buktikan nih seperti apa talas Pratama itu. Oke. Talas saya. Siap. Oke, monggo, Pak. Nah, ini yang siap yang mana nih, Pak? Nah, kita carikan yang agak kelihatan. Yang paling besar. Ini ada dong. Oke, kita sudah menemukan talas yang sudah siap dipanen. Nah, mudah-mudahan ini hasilnya besar ya. Ini jenis apa tadi, Pak? Ini jenis talas Pratama 2. Pratama 2. Oke. Usia tanam 8 bulan. Oke, ini lebih kecil ya dari yang Pratama 3 Ya, ya? karena ini kan dulu tinggi. Waktu usia tanam 4 bulan, 5 sampai 5 bulan, sampai 6 bulan tinggi ini, besar. Nah, ketika udah mendekati tua dia memendek. Oh, mengecil. Betul. Oh, Mengecil. gitu ya. Ya, Pak, kita coba, Pak. Siap, nanti saya buka dulu. Oke. Nah, saya bongkar umbinya. Saya bantuin ya. Tanahnya gembur banget, Pak. Oh, Wow, mantap. 3 kilo sampai nih. Wah, Besar banget. Ini 4 kiloan ini. 4 kiloan ya malah nih. Wah, besar banget. Bisa 4 kilo. Padahal harganya berapa tuh? Kalau ecer 10.000.
kilo. Per kilo. Ya. Ini kalau 40.000 berarti. Wow. 40.000 men. Ini dari lahan berapa tadi? 2 hektar punya Bapak ini? Semua 2 hektar. Kalau untuk hasilnya sekali masa panen bisa berapa? Per 1000-nya itu sampai 4 sampai 5 ton. Itu minimal 3 ton. Minimal 3 ton. Kalau ecer 10.000, kalau skala besar 8.000 per kilo. Nah ini masih potensi banget nih. Untuk pasarnya sendiri gimana sekarang Pak? Kalau pasarnya nggak bisa diomong. Yang penting ada talas, pasarnya pasti ada. Wah, artinya gimana tuh? Artinya berapapun hasil panen siap tampung dan siap dipasarkan. Bapak ini sistemnya gimana sih? Petani sendiri atau gimana tuh? Saya petani sendiri sekaligus saya penjual talasnya juga kan gitu. Sekaligus penerima hasil panen. Oh ada mitra? Ada mitra ya. Mitra artinya itu budidaya talas pertama dan kemitraan seperti itu. Berikut pelatihan budidaya talas pertama juga ada. Kalau saya melihat sih memang sedikit ya petani talas ya, makanya ya secara awam pun, talas memang mungkin ya masih laku banyak lah, kebutuhannya masih kurang mungkin. Betul. Ya. Tapi kalau menurut Bapak itu gimana potensinya sekarang itu di pasar? Untuk sekarang selama 4 tahun ini sangat luas, artinya sangat besar potensi jenis talas ini, terutama jenis talas pertama. Permintaannya itu cukup besar untuk kuliner, kemudian untuk tepung, untuk segala macam jenis makanan, dan kue-kue segala macam, ini sangat cocok. Terus masarnya kemana Pak? Saya pasarkan pertama di Jogja, kemudian ke Semarang, Bandung, Jakarta, Bogor, Jawa Timur. Seperti itu. Bayar saya di Bandung per hari itu butuh 3 ton. Per hari? Per hari. Belum Jakarta. Nah, itu baru satu tempat per hari? Belum Solo, ton, ya? gitu. Belum Semarang, itu. Baru 1 tempat. Seperti itu. Batam pun per minggu 1 ton. Daerah Batam. Padahal kalau punya Bapak sendiri kurang banget tuh Pak. Bukan kurang lagi, sangat kurang. Sangat kurang. Sangat kurang. Padahal udah ketambahan mitra? Betul. Masih kurang? Betul. Oh, sudah banyak mitra, kemudian di mitra juga, dan mitra tani sudah banyak, seperti itu kan. Saya tadi penasaran sama cara Bapak untuk mempersingkat waktu yang 8 bulan tadi. Kan tadi ada tanaman selat. Boleh. Itu boleh dijelaskan gimana? Siap. Yang sebelah sana yang agak kelihatan. Oh boleh, kita ke sana ya? Yuk, sambil jalan. Nah, ini. Oh iya. Oke. Gimana, Pak? Nah, ketika karena usia tanam ini 7 sampai 8 bulan, hati-hati. Dalam usia tanam yang pertama sudah masuk 5 bulan, saya tanam susulan baru di sini. Susulan baru dengan jarak tanam 80 cm kali 1 meter 10 cm, seperti itu. Nah, ketika tanaman yang ini panen, ini usia masuk 3 bulan. Seperti itu. Berarti nanti panennya mempersingkat sekitar 3 bulan. 3 bulan ya? Betul. Bisa jadi dalam 1 tahun itu bisa 2 kali. Begitulah warga Taniling, pertanian talas yang cukup mudah namun menjanjikan. Bersama suhu dari talas asal Jogja, Bapak Tri. Pak, ini warga Taniling nanti kalau pengen nanam juga, ya. Itu gimana sih Pak? Kan masih awam juga ya, masih sedikit juga petani talas ini gitu. Oke, saya kebetulan di samping budidaya juga menyediakan bibit dan menyediakan pelatihan juga, kemudian menampung hasil panen. Nah, bagi rekan-rekan atau petani-petani milenial lainnya yang mau berbudidaya, silakan. Mau budidaya talas pertama, baik pertama 1, pertama 2, pertama 3, saya siap menyediakan bibitnya dan hasil panen bisa saya tampung seperti itu. Dan secara teknis bisa saya dampingi atau melalui pelatihan. Dan pelatihan sudah saya bentuk sekitar 1 bulan yang lalu seperti itu dengan mitra kelompok mitra tani. Berarti sudah paket komplit ya? Betul. Ada pelatihan, ada bibitnya juga, ada pelatihannya, ada bibitnya, ada pendampingan, kemudian penampung hasil panen. Pemasaran juga ya termasuk. Pemasaran seperti itu. Jangan takut carinya. Sudah paket komplit, tinggal ngelakuin aja udah. Betul. Siap saya sediakan. Itu berlaku untuk wilayah Jogja aja atau gimana tuh? Bisa wilayah Jogja semua atau Pulau Jawa, bisa seluruh Indonesia. Semua bisa. Yang jelas Bapak jual bibit juga ya. Betul. Untuk bibit terserah mau ikut pelatihan atau enggak, bisa pilih. Betul. Bisa kirim-kirim, siap? Siap. Oke. Siap bantu kirim ke seluruh Indonesia. Alamatnya di mana? Saya kebetulan alamat di Degolan, Jalan Kaliurang, kilometer 15 Sleman, Yogyakarta. Boleh disebutkan kontak WA-nya?
Nomor HP saya 0874313969. Oke, warga Taniling, nanti kalau ingin menghubungi Bapak Tri, silahkan nanti menghubungi WA yang sudah disebutkan Bapak tadi. Bapak Tri, terima kasih banyak atas ilmunya, semoga bermanfaat, menginspirasi kita dan juga warga Taniling. Siap. Oke, warga Taniling, jangan lupa download aplikasi Taniling di Google Play Store dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Taniling TV. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Salam Taniling TV, Bisnis Agri tak pernah mati.